Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin. Kali ini kami akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu dengan merek Aqua ya guys ya, merek Aqua. Dengan permasalahan itu untuk pintu bagian bawah itu tidak dingin ya guys ya, hanya bagian atas saja guys ya. Kita akan pengecekan untuk kulkas merek Aqua ini ya guys ya. Nanti untuk kerusakan kulkas 2 pintu ini sering terjadi. Untuk pintu bawah itu tidak dingin ya. Kita akan ngecek apakah itu ada di untuk defrostnya, yaitu di situ ada termis atau nanti ada heaternya atau dari fuse-nya atau termostatnya atau dari inverternya guys ya. Kita ikutin terus untuk proses perbaikan. Ini bundingnya banyak banget guys ya. Nah, terlihat untuk posisi yang di dinding belakang itu ada bunga es ya guys ya. Jadi ada bunga esnya. Kita cek untuk posisi pintu yang di bawah ya guys ya. Untuk pintu di bawah ini kita akan ngecek untuk lubang angin ini guys ya. Ini anginnya ini seharusnya ini dingin ya guys ya. Di sini ini dingin. Dan juga untuk yang bagian bawah ini dingin guys ya. Nah, oke, sepertinya nggak ada hawa dingin keluar dari lubang ini guys ya. Berarti di sini ada masalah. Sambil menunggu untuk air panas guys ya, kita akan mulai membuka untuk seperti ini ya, di untuk depannya guys ya. Ini adalah kulkas Aqua guys ya. Kulkas Aqua ini jenisnya mirip sekali dengan kulkas Samsung ya guys ya. Ini kulkas sudah inverter, jadi sebenarnya dia udah inverter. Dan untuk bodi luarnya juga sama persis dengan kulkas merek Samsung ya guys. Sepertinya agak lengket, kita tunggu saja untuk air panasnya. Kita akan siram pakai air panas. Oke guys, kita akan mulai untuk penyiraman untuk air panas ini guys ya. Kita nanti siap-siap untuk bagian belakangnya kita kontrol ya guys ya, jangan sampai banjir guys ya. Ini di sini biasanya itu banyak bunga esnya ya, yang menghalangi untuk angin ke bawah, angin dinginnya guys ya, jadi terhalang bunga aja. Nanti kita akan bongkar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke guys, dan ternyata untuk bagian dalamnya ini tidak terlalu banyak bunga es ya guys ya. Berarti ini kemungkinan untuk heaternya ini adalah jalur heater guys ya. Untuk yang ini nih jalur heater. Berarti kemungkinan ini untuk heaternya masih berfungsi guys ya. Makanya pada saat defrostnya jalan dia ada bunga esnya guys ya. Nggak ada bunga es ya guys ya. Benar saja guys ya, untuk jalur angin ke bawah ini tersumbat bunga es ya guys ya. Makanya untuk bagian bawahnya itu nggak dingin ya guys ya, karena untuk ruangan arah ke bawah ini tersumbat bunga es ya. Kita akan menunggu untuk pencarian ini ya guys ya. Kita akan kasih air panas lagi ya guys ya, biar cepet cair ya guys ya. Hanya sedikit aja nih untuk bunga esnya ada di bagian sini ya, bagian atas ya, pojok atas ya guys. Jadi penyakit umum yang sering terjadi untuk kulkas 2 pintu ya guys ya. Jadi untuk pintu bagian bawah tidak dingin itu disebabkan karena untuk ruangan atau celah yang mengarah ke bawah itu tersumbat bunga es ya. Jadi untuk bunga esnya ini ngalangin untuk angin dingin ke bawah ya. Dan bunga es ini terjadi itu karena adanya sistem yang tidak normal ya guys ya, disebabkan karena untuk sensornya ini biasanya itu tidak bekerja dengan normal ya guys ya, dengan semestinya guys ya, karena nilainya udah turun ya guys ya. Nanti kita akan melakukan pengukuran untuk termisnya ini guys ya. Ini adalah termis karena kulkas ini menggunakan tipe inverter guys ya. Nanti kita akan melakukan penggantian ini guys ya. Dan untuk di sini sepertinya dia langsung guys ya, nggak model soket ya guys ya. Kita nanti akan untuk pengukurannya untuk kita potong saja guys ya. Dan
nanti akan kita melakukan penggantian untuk termis ini guys. Baik, untuk termis ini terukur 2,16 kilo ohm ya. Normalnya ini untuk termis ini biasanya itu 1,5 sampai 2 ya guys ya, tapi ini udah 2,1, kemungkinan ini udah agak untuk kerjanya itu kurang ini ya, kurang normal ya guys ya. Untuk itu kita akan melakukan penggantian untuk termis ini guys ya. Kita agak bikin panjang saja guys ya. Untuk penyambungan kita menggunakan selongsong kabel ini guys ya, karena posisi di dalam ini kan banyak lembab dingin, jadi diusahakan untuk selongsong kabel ini agak panjangan guys ya. Oke, seperti ini guys. Oke guys, untuk penyambungan sudah selesai, kita akan menempatkan untuk posisi ke sini guys ya. Posisi awal itu di sini guys ya, kita akan melakukan di posisi yang semula guys ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pengukuran untuk ini ya, untuk fuse-nya guys ya. Ini ada fuse nih, kita akan melepas untuk soketnya. Nah seperti ini guys ya. Ini untuk fuse kita akan ukur dulu guys ya, dengan menggunakan mode buzzer ya guys ya. Apabila tester ini bunyi berarti dia normal ya guys. Oke, untuk fuse ini masih normal guys ya. Kemudian pengetesan selanjutnya adalah, oh ini bentar. Kemudian untuk pengetesan selanjutnya adalah mengetes untuk heaternya nih guys ya. Kita lihat untuk heaternya menggunakan mode kilo ohm ya, kilo ohm dulu ya guys ya. Baik, untuk heaternya terbaca 334,4 ohm ya guys ya. Cara untuk pengetesan heater ini kita akan coba untuk colokin listrik ya. Jadi untuk heaternya ini untuk panasnya dia bekerja dengan normal atau tidak ya guys ya. Panasnya dia cepat atau tidak guys ya. Kita akan coba untuk nyolokin langsung untuk heaternya guys ya. Kita akan melakukan pengetesan heater ini guys ya. Kita akan colokin langsung ke listrik ya guys ya. Apabila heater ini normal, itu untuk heaternya itu panas ya guys ya. Baik, kita akan colokin untuk heater ini guys ya, untuk pengecekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kami colokin ya guys ya. Kita tinggal nunggu hasilnya saja seperti apa. Baik guys, untuk heater ini masih bekerja dengan normal, cepat sekali nih guys ya untuk panasnya guys ya, langsung ada uapnya guys ya. Kita akan langsung cabut saja, jangan terlalu lama guys ya. Oke, untuk heater masih normal, kita tidak akan melakukan penggantian untuk heater. Kemudian kita akan meneruskan untuk pembersihan bunga es yang ada di sini guys ya. Baik guys, setelah kita melakukan penggantian untuk termis bagian atas, kita akan melakukan pengecekan untuk ini ya guys ya. Jadi untuk lubang di sini guys ya, untuk anginnya itu
banyak sekali bunga esnya guys ya. Kita akan bersihkan untuk bunga esnya ini guys ya. Sekalian nanti kita akan melakukan pengecekan untuk ini ya, controllernya ya. Nah ini guys ya, ada bunganya yang menghalangi angin untuk ke bawah guys ya. Ini kita buang dulu. Jadi gini guys ya, untuk pengatur kontrol untuk angin ke freezer dan untuk ke chillernya menggunakan ini guys ya. Jadi kita usahakan untuk posisi ke sini ya, biar agak nanti lebih dingin untuk bagian bawahnya guys ya. Kita perhatikan di sini, berarti nanti arahnya itu ke sini guys ya, ke kiri guys ya, agar lebih maksimal untuk dingin ke bawahnya guys. Kita akan pasang kembali guys ya. Baik guys, setelah kita melakukan pengecekan dan penggantian untuk termis bagian atas, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan untuk pintu bagian bawah guys ya. Baik guys, untuk selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk di pintu bagian bawahnya guys ya. Baik guys, untuk komponen yang di bawah ini ada termis dan untuk ini ya pengatur temperatur ya, di sini ada potensio guys ya. Kita akan mengukur untuk termisnya ya guys ya, sama potensionya. Baik, untuk pengukuran termis kita menggunakan mode ohm ya guys ya. Kita akan ngecek untuk termis bagian bawah guys. Baik, untuk nilai termis yang di bawah ini hampir sama seperti yang di atas, yang lebih tinggi ya guys ya. Kalau yang di atas itu tadi 2,1 ya, untuk yang bawah ini 2,32 guys ya. Untuk termis bawah pun kita akan melakukan penggantian guys ya. Kita akan bongkar untuk tutup yang di bagian sini guys ya. Termis guys ya, kita akan melakukan penggantian ya.
akan motong untuk termis ini ya guys ya. Untuk penggantian kita menggunakan termis ini ya guys, termis Panasonic ya, sama termis tab ya. Selanjutnya kita akan mengukur untuk potensio ini ya guys ya, dia masih bekerja atau tidak guys ya, dengan menggunakan ohmmeter ya guys ya. Baik, 28 target. Oke, 23, 24 kita akan putar sedikit ya, ada rupanya tidak. Baik, kita kecilin di sini, rubah tidak guys ya. Oke, baik, kecilin mau. Jadi untuk potensio ini untuk pengatur temperatur bawah ini normal guys ya. Jadi kita tidak akan melakukan penggantian untuk potensio yang ada di bawah ini guys ya. Selanjutnya kita akan melihat untuk posisi lubang yang ada di atas ya guys ya. Yang ini guys ya, dia masih ada bunga es atau tidak guys ya. Alhamdulillah udah aman ya guys ya, udah aman. Nah ini untuk penampung airnya aman, bersih ya guys ya, tidak ada kotoran. Kita akan memasang untuk tutup yang di belakang tadi ya guys, yang kita lepas tadi guys ya.
Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan untuk area bawah ya guys, di modulnya ini guys ya. Kita akan melakukan pengecekan. Sebelumnya kita akan melepas untuk tutup ini ya, untuk pengamannya ya guys ya. Tujuannya ini sepertinya agar tikus tidak masuk ke dalam ya guys ya. Kita akan tekuk saja untuk bagian samping. Nah seperti ini guys ya untuk modulnya. Jadi modulnya untuk inverternya ini gabung sama kompresornya guys ya. Kita akan coba lihat untuk bagian sini guys ya, untuk modul inverternya guys ya. Oke guys, kita akan bongkar untuk modulnya guys ya. Sepertinya untuk steker ini ya guys ya, bekas ada gosong-gosongnya guys ya. Kita akan bersihkan. Untuk lampu yang di depan itu nggak nyala guys ya. Ini kemungkinan untuk steker ini udah rusak nih guys ya. Kita akan melakukan penggantian saja ya untuk steker ini guys ya. Bisa jadi untuk kerusakan kulkas ini berawal dari steker yang rusak ini guys ya. Jadi merembet ke defrostnya guys ya. Kita akan melakukan penggantian untuk steker ini guys ya. Baik guys, untuk stekernya sudah kami ganti ya guys ya, menggunakan steker yang udah jadi guys ya. Kita putus, kita sambung saja kabelnya guys ya. Karena ini tambah panjang untuk kabelnya, kita akan langsung saja untuk nyolokin ke colokan yang sebelumnya ya, seperti semula guys ya. Kita akan colokan di sini ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan melepas untuk modul ini dulu ya guys ya, untuk pengecekan. Guys, kita akan bongkar untuk modul inverter ini guys ya. Lagi ya guys ya, karena lampunya pada saat ini nggak mau nyala guys ya. Akan pasang kembali untuk modul inverter ini guys ya. Oke guys, untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai ya guys ya. Kita akan coba lihat untuk kondisi di dalam bagian atas ya guys ya, seperti apa guys ya. Oke guys, untuk bagian atas ini sudah terlihat asapnya guys ya, udah mulai dingin guys ya. Kemudian kita akan melihat untuk pintu yang bagian bawahnya guys ya. Untuk pintu bagian bawah kita akan lihat. Oke guys, untuk bagian bawah ini sudah ada anginnya guys ya, angin dingin udah keluar dari sini. Yang sebelumnya itu tidak ada angin dingin, sekarang sudah ada angin dinginnya guys ya. Sama ya, sudah ada angin dinginnya ya guys ya. Berarti ini tinggal nunggu waktu saja ya untuk proses dingin normal semuanya guys ya.
Kita untuk pengaturan yang di bagian bawah atas ini kita bikin ukuran yang kecil ya guys ya. Jadi untuk pengaturan ini kalau ke kiri ini berarti angin yang ke bawah itu lebih kenceng ya guys ya, tapi kalau kita geser ke tengah dia berarti sedang nih guys ya. Kemudian ke kanan ini berarti untuk pintu bagian bawahnya ini kurang begitu dingin ya guys ya. Jadi kita bikin ke kiri saja karena ini baru dinyalakan ya guys ya, agar lebih cepat dingin untuk posisi yang di pintu bagian bawah ya guys ya. Oke, demikian untuk proses perbaikan kali ini. Ikutin terus channel kami di channel Ali Servis Elektronik dan Pendingin dengan cara subscribe, like, share, dan komen ya, agar tetap bisa mengikuti untuk proses kami selanjutnya dalam perbaikan elektronik dan pendingin. Apabila ada tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.